Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang terkasih, di era digital ini, hampir semua orang berlomba-lomba mencari lighting, pencahayaan terbaik. Sebelum berfoto selfie atau membuat konten media sosial, kita sibuk mencari golden hour atau menyalakan ring light agar wajah terlihat glowing dan cerah. Lucunya kadang kita lebih peduli pada pencahayaan wajah di layar HP daripada pencahayaan karakter kita di kehidupan nyata. Padahal Yesus tidak sedang berbicara tentang filter Instagram atau lampu neon ketika ia berkata, hendaknya terangmu bercahaya. Dalam konteks Yahudi kuno, lampu minyak di rumah yang gelap adalah kebutuhan vital, bukan sekadar hiasan. Terang itu berfungsi untuk menuntun, memberi rasa aman, dan menyingkapkan apa yang tersembunyi. Yesus menginginkan kita menjadi seperti itu. Kata baik dalam frasa perbuatanmu yang baik dalam bahasa Yunani kalos tidak hanya berarti benar secara moral, tetapi juga indah atau memikat. Artinya kebaikan orang Kristen seharusnya bukan kebaikan kaku atau menghakimi, melainkan kebaikan yang membuat orang lain merasa nyaman dan tertarik untuk mengenal siapa sumber terang tersebut. Seorang penginjil besar bernama D.L. Moody pernah memberikan sebuah ilustrasi menarik. Dia berkata, mercusuar tidak menembakkan meriam atau membunyikan sirine keras-keras untuk menarik perhatian kapal agar melihat cahayanya. Mereka hanya bersinar. Terkadang kita terjebak menjadi Kristen sirine. Kita ribut berdebat di media sosial, menghakimi kesalahan orang lain dengan keras, tapi lupa bersinar lewat kasih. Ingatlah sebuah fakta sederhana tentang bulan. Bulan tidak memproduksi cahayanya sendiri. Ia hanya memantulkan cahaya matahari. Demikian juga kita. Kita tidak bisa bersinar kalau kita tidak berhadapan dengan Sang Surya kebenaran, yaitu Yesus melalui doa dan firman setiap hari. Kini kita sudah menginjak tanggal 3 Januari. Euforia tahun baru sudah mulai surut dan rutinitas mulai kembali. Inilah saat ujian sesungguhnya. Ingatlah, kualitas kekristenan kita tidak dibuktikan lewat seberapa keras kita meniup terompet saat pergantian tahun, melainkan bagaimana respon kita saat menghadapi rutinitas yang membosankan atau masalah yang datang tiba-tiba. Terang sejati itu justru paling dibutuhkan di tempat-tempat yang sumpek dan gelap, bukan di panggung pesta yang sudah terang benderang. Terang itu wujudnya sederhana. Kesabaran saat jalanan macet, kejujuran saat tidak ada yang melihat di kantor, atau senyuman tulus kepada petugas kebersihan. Jangan jadi lampu strobo yang menyilaukan dan terkadang bikin orang emosi. Jadilah lilin yang tenang, namun menghangatkan. Saudaraku, mari kita ubah pola pikir kita di tahun 2026 ini. Tujuan kita berbuat baik bukanlah untuk flexing rohani supaya kita dipuji orang, melainkan supaya orang yang melihat hidup kita menjadi penasaran dengan Tuhan kita dan akhirnya memuliakan Bapa di sorga. Jadilah influencer kerajaan sorga yang memviralkan
kasih Tuhan lewat tindakan nyata. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus sang terang dunia, terima kasih untuk sapaan-Mu di pagi hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sibuk memoles penampilan luar daripada memancarkan karakter-Mu. Tolong kami agar hari ini kami mampu menjadi pantulan kasih-Mu yang sederhana namun nyata, baik di rumah, di jalan, di pasar, maupun di tempat kerja kami. Biarlah melalui senyum, perkataan, dan tindakan kami, nama-Mu yang dimuliakan, bukan nama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.